Di sini Al-Fakir Tahaddus bin Ni'mah sudah tidak fokus lagi kepada saudara saya dari kalangan Salafi Wahabi, kemudian dari Syiah, LDII, MTA dan lain sebagainya. Al-Fakir fokusnya ada di barisan melawan orang-orang kafir. Mengapa? Karena setelah Al-Fakir telusuri, setelah saya telusuri, tidaklah ada sebuah aliran di Indonesia khususnya yang mereka menarasikan kesesatan kecuali sanad mereka pasti ada yang sambung dengan ajaran-ajaran orang-orang kafir. Saya kasih contoh saudara, saya kasih contoh adik-adik. Jadi PR adik-adik nanti sangat berat sekali. Jangan dikira ulama-ulama kita tidak ada yang fokus kepada lintas agama. Banyak dari ulama kita menulis dan bahkan mentahkik pemahaman-pemahaman mana ajaran-ajaran yang sudah menuai tahrif, perubahan-perubahan dari tangan-tangan orang kafir, dan mana ajaran yang murni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh, Al-Imam Al-Ghazali punya kitab yang bernama Ar-Raddul Jamil li Ilahiyati Isa Bisorihil Injil. Itu satu. Ada Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hazm ini yang keren. Imam Ibnu Hazm ini meskipun banyak beberapa kritikan dalam nilai-nilai Ahlus Sunnah melawan orang kafir, beliau ada di terdepan. Sampai beliau itu menjelaskan sangat jelas tentang kitab Taurat kapan mulai tertahrif dan sekarang sudah tinggal berapa persen. Nah, kenapa Al-Fakir lebih berhati-hati kepada orang-orang kafir yang ada di Indonesia terutama? Kemarin waktu ramai-ramainya nasab, ada teman saya, dia bisa baca kitab, nahwu sorofnya bisa, alfiyah dia bisa, murtad menjadi orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Awalnya coba-coba kok enak, makanya masuk terus dia ya. Awalnya coba-coba, dia berusaha memberikan syubhat-syubhat, hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif, ajaran-ajaran yang mungkin perlu dikaji ulang. Nah, itu diberikan kepada orang kafir agar orang kafir menyerang kita. Dan ternyata tradisi seperti itu sudah sejak dulu. Orang-orang Syiah sampai detik ini dengan orang Kristen, dengan orang Nasrani itu sangat berjabat tangan. Kristen dinarasikan dalam Al-Quran itu ad-dallin, penyebar kesesatan, pemikirannya sesat. Sedangkan orang Yahudi punya derajat namanya maghdub, orang yang dibenci oleh Allah. Karena cerita rata-rata nabi yang terbanyak disebutkan di dalam Al-Quran kan Nabi Musa alaihi salam. Nah, umat Nabi Musa, orang-orang Yahudi, pelanggaran mereka rata-rata tidak patuh kepada nabinya. Maghdub. Kenapa maghdub? Li'anna kufrahum ba'da ma'rifatihim bi Muhammad. Karena kekafiran orang Yahudi setelah mereka benar-benar tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi tahu kepada Nabi Muhammad seperti mereka tahu kepada anak mereka sendiri. Kalau anak tahu kepada orang tua, itu zon. Anak tahu kepada orang tua itu zon. Tapi orang tua tahu melihat anak itu lahir keluar dari rahim seorang ibu, itu bukan zon, itu benar-benar tahqiqon. Makanya narasi Al-Quran itu ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang Yahudi ini diceritakan beda dengan Yahudi sekarang, antara dulu dengan sekarang berbeda. Makanya narasi ahli kitab untuk konteks saat ini itu insya Allah tidak ada. Sulit kita akan menemukan ahli kitab untuk zaman ini. Kenapa? Dulu Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika bertemu salah satu ahlul kitab namanya Abdullah bin Salam, Sayyidina Umar berkata kepada Abdullah bin Salam, wahai Abdullah bin Salam, ada ayat turun kepada Rasulullah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu.
Orang Yahudi tahu kepada Nabi Muhammad seperti mereka tahu kepada anaknya sendiri. Bagaimana pendapatmu? Maka Abdullah bin Salam mengatakan, wallahi, demi Allah, araftu Muhammad asyaddu min ma'rifati. Begini, ma'rifati bi Muhammad asyaddu min ma'rifati bi ibni. Aku mengetahui tentang Muhammad lebih paham daripada mengetahui tentang anakku sendiri. Akhirnya beliau masuk Islam. Itu diterangkan dalam kitab Ma'alimut Tanzil Al-Imam Al-Baghawi. Nah, Kristen itu jauh lebih berbahaya untuk konteks Indonesia. Karena kalau Yahudi, mereka mengganggu umat Islam dari segi pakaian, dari segi potongan rambut. Ada kan potongan rambut yang model-model barat-baratan kan? Ada, ya, ada yang disemir bukan niru ulama, tapi niru orang barat. Ya. Makanya saya sebenarnya sangat menyayangkan ketika cinta kita kepada para ulama dikalahkan dengan cinta kita kepada pemain bola. Saya sampai detik ini tidak suka bola itu. Tidak suka bola. Mau disuka dari apanya? Oh, afwan Ustaz. Oh enggak, saya tidak, agak suka kadang agak suka gitu. Khusus Barcelona saya suka lah gitu. Oh, iya lupa saya apa itu ya. Kemarin kan 4-0 sama Real Madrid, Barcelona menang gitu. Yang saya takutkan seorang santri cintanya kepada para ulama mengalahkan dengan bola itu sampai gaya rambutnya ditiru, sampai model lagaknya ditiru, kan seperti itu. Nah, Yahudi fashion itu Yahudi. Lebih cerdas Yahudi cara dakwahnya. Nah, orang Kristen sekarang dengan orang Syiah itu berjabat tangan di media sosial, saudara. Jenengan kalau diskusi dengan Syiah di TikTok, tapi Syiahnya made in Indonesia, paling syubhatnya itu saja. Tapi kalau jenengan coba agak jauh sedikit ke Irak, ada orang Syiah namanya Husain Al-Iraqi, dia selalu live di TikTok. Kalau ketemu dia, jenengan jarang baca sejarah, tewas. Syiah itu lebih sulit daripada Wahabi karena mereka mainnya sejarah. Saya kasih contoh, pertanyaan orang kafir yang dia dapat dari Syiah. Ini salah satu syubhat, makanya PR jenengan adik-adik itu sangat banyak sekali yang harus jenengan dalami, banyak sekali. Nabi Muhammad punya ayah namanya Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah. Sayyid Hamzah punya ayah namanya Abdul Muttalib, ibu beliau namanya Sayyidah Hawalah atau Hiwalah. Nah, kedua orang tua ini, orang tuanya Nabi Muhammad dan Sayyid Hamzah ini menikahnya bareng, hamilnya bareng. Tapi kenapa umur Nabi Muhammad dengan Sayyid Hamzah selisih 4 tahun? Diterangkan dalam Sirah Ibnu Hisam, Sirah Ibnu Hisham dan Sirah Ibnu Ishaq. Orang kafir ini akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah anak haram. Na'udzubillah, anak hasil zina. Karena tidak mungkin orang tuanya nikah bareng, hamilnya bareng. Ternyata dalam Sirah Ibnu Hisham diterangkan umur mereka berbeda 4 tahun. Bayangkan. Itu pertanyaan orang kafir yang pernah ditanyakan kepada Al-Fakir. Coba saya pengen tahu kapan nikahnya Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah. Tanggalnya tanggal berapa, bulan apa, lahirnya Muhammad ini kapan. Saya akan membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah anak dari suami Sayyidah Aminah yang bukan dari Sayyid Abdullah. Itu mereka syubhatnya sampai ke sana. Kalau kita jarang baca kitab sejarah, tewas saudara. Tewas. 2. Ada orang kafir bertanya kepada Al-Fakir. Ubay bin Ka'ab adalah sahabat Rasulullah. Beliau adalah imamul qurra. Qiraatnya diagungkan oleh Rasulullah. Ubay bin Ka'ab terkenal hafalannya kuat, bahkan menjadi imam pertama sholat taraweh saat Sayyidina Umar
menjadikan sholat tarawih sebagai 20 rakaat. Imamnya kan Ubay bin Ka'ab. Tapi kenapa 2 surah di dalam Al-Quran beliau dibakar oleh Sayyidina Utsman? Padahal Sayyidina Utsman tidak pernah dipuji seagung Ubay bin Ka'ab dalam hal bacaan Quran. Ada 2 surah yang hilang. Satu namanya Al-Khal'u, yang kedua namanya surah Al-Hafdu. 2 surah itu diyakini mutawatir oleh Ubay bin Ka'ab tapi dibuang oleh Utsman, Sayyidina Utsman. Wah, itu pertanyaan itu dari orang kafir itu. Kita mungkin nama surahnya saja tidak tahu isinya apa itu. Bayangkan, PR kita banyak sekali, saudara. Sampai Al-Fakir waktu itu mencari kitab dan nemulah kitab yang bernama Ithaful Wifdi Binabai Suratayil Khal'i wal Hafdi, karya Al-Imam As-Suyuti. Ternyata jawabannya ada semua. Nah, mereka orang Nasrani punya sekolah tinggi namanya STT, Sekolah Tinggi Teologi. Di sana mereka mempelajari tafsir Isyari, tafsir bil ma'thur, dan tafsir bil ra'i. Kita baca kitab masih ngak-ngakaan, saudara. Al-Fakir kemarin debat nasab itu bukan karena hebat, ketepatan musuhnya lebih bego dari saya. Sebenarnya saya tidak pinter, ini Ustaz Al-Wafa tahu. Saya tidak pernah juara di pondok, saya tidak pernah juara. Bahkan mungkin terkesan banyak tidur gitu loh. Tapi kenapa? Karena musuhnya kemarin lebih bego, jadi kelihatan pinter sedikit gitu. Nah, PR kita banyak sekali. Nilai aswaja ini ada 2. Ada melindungi aswaja dari dalam, seperti Kiai Haji Idrus Romli, Ustadz Alil Wafa, guru-guru dari Sidogiri itu fokus kepada perpecahan firqah. Makanya Imam Abu Zahra punya kitab namanya Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah. Ada Syiah terbagi menjadi berapa, Wahabi terbagi menjadi berapa, semuanya. Belum menyentuh kepada lintas agama. Nah, karena tidak ada yang menyentuh, saya dulu ingat Ustadz Alil Wafa pernah ngajar saya dulu menerangkan tentang lintas agama. Itu saya catat. Tentang pengucapan selamat Natal, itu sangat ingat. Waktu itu beliau ngajar ada di kantor sekretariat. Beliau mengatakan begini, entah Ustadz Ali Wafa ingat apa tidak. Kenapa orang Kristen itu mau mengucapkan Idul Fitri, selamat Idul Fitri, tapi tidak mau mengucapkan selamat Idul Adha? Kenapa? Karena mereka meyakini yang disembelih adalah Nabi Ishak, sedangkan kita meyakini yang disembelih adalah Nabi Ismail. Itu Al-Fakir telusuri. Setelah saya telusuri, teman-teman, ternyata perbedaan Kristen tentang Natal saja itu perbedaannya mereka sampai perang. Jadi ngapain kita ngomong selamat Natal kalau mereka sendiri perang? Gak usah. Kalau ada pendapat yang membolehkan, itu bagi Al-Fakir ya pribadi kurang tepat. Mau pakai ibarat apa kurang tepat? Kenapa? Karena mereka ada yang mengatakan Yesus yang lahir 25 Desember adalah Yesus lain, bukan Yesus yang kita anggap Nabi Isa. Beda orang, karena memang dalam Bible itu ada 2 Yesus. Nah, mereka saja ada yang mengatakan September, ada yang mengatakan Agustus. Bahkan terakhir saya nanya, kapan Tuhan kamu lahir? Setiap hari lahirnya katanya. Ani. Ternyelater kata saya. Ternyelater. Karena Tuhan itu ada dalam hati kita. Berarti dia itu lahir setiap hari dalam diri kita aja. Kan tak nyambung gitu. Nah, karena mereka sampai perang, jadi orang yang paling tidak toleransi adalah orang yang mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena menyakiti hati Kristen yang gak setuju 25 Desember. Begitu. Banyak sekarang yang meyakini Januari atau September. Kenapa? Karena Yesus lahir di musim panas. Di dalam Lukas 2 ayat 11, telah lahir Yesus di kota Daud, dan saat itu musim panas. Di Israel musim panas itu Agustus sama September, tidak pernah ada Desember. Makanya mustahil dia itu lahir bulan Desember. Nah,
Ini adalah sekelumit kajian yang harus Anda fahami, sehingga Anda itu di pondok pesantren Darul Lugha wal Karomah, keluar dari pondok ini kok belum bisa baca kitab, saudara. PR jenengan semakin banyak. PR jenengan semakin banyak. Makanya ingat ketika Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Al-Manhalul Latif, beliau menyebutkan ada 5 syarat hadis sahih. 5 syarat hadis sahih itu adalah konsep kita hidup sebagai ahlu sunnah wal jamaah. 5 syarat hadis sahih, saya ulangi, adalah syarat kita menjadi benar-benar ahlu sunnah wal jamaah. 1. Ittisolus sanad. Sanad kita kepada guru-guru kita harus sambung. Kalau guru kita seumpama mengatakan habaib keturunan Nabi, ya sudah. Jangan kemudian mengatakan andaikan semua ulama mengifbat saya tetap menafikan, jangan. Itu namanya bukan imaduddin tapi faqad hadamaddin. Sanad kita harus sambung kepada guru-guru kita apapun. Bahkan sampai pakai surban saja ada sanadnya gitu loh. Tidak ada agama yang menjadikan seluruh bab-babnya itu profesional kecuali hanya agama Islam. Sampai sorban saja ada cara makainya. Bayangkan, sanad. Sanad itu penting. Laulal isnad laqala man syaa masya. Andaikan tak ada sanad, orang akan berkata semaunya. Seluruh ulama ditolak akhirnya. Akhirnya seluruh ulama ditolak, sampai gurunya sendiri ditolak. Giliran nantang debat datang jauh-jauh dari Probolinggo ke Banten, nggak datang. Saya kalau ingat masa itu, Ustaz, kitab itu saya bawa di kerdus sarimi, Ustaz. Sampai sama orang bandara dikira jual sarimi saya. Padahal isinya kitab semua itu. Nginep di rumah Ustaz Idrus berapa minggu saya. Nginep di perpustakaan Sidogiri ditemani Gus Fakih berhari-hari. Ketemu Kiai Muhibul Aman Ali nashih pemahaman. Aduh, ya Allah. Sanad kita harus sambung. Yang kedua, adalatur rawi. Bi ayyakuna rawi mulazamatut taqwa wal muru'ah. Muhafadhah bi nafsihi ala mulazamatit taqwa wal muru'ah. Jadi benar-benar bisa menjaga diri. Santri itu harus bisa menjaga diri. Jangan kemudian ketika ini yang paling Al-Fakir takutkan, karena orang-orang mengira kalau mondok seumpama di Darul Lugha pulang akan menjadi orang soleh. Belum tentu, saudara. Tergantung dia ngapain di Darul Lugha, kan begitu. Mon benar pun ngakan tedung mi neta sandal kana, tak bisa. Bertahun-tahun dengan mondok tapi kalau di pondok tidak belajar tidak bisa. Dan ketika di luar, nah itu baru kita ketemu. Baru kita ketemu bahwa kita benar-benar mulazamatut taqwa wal muru'ah atau tidak. Yang ketiga adalah ad-dhabt. Dhabt itu maksudnya ingatan kita harus kuat. Makanya ketika kiai atau guru menyampaikan sesuatu itu dicatat. Bukan hanya dicatat lalu bukunya ditaruh di pagar, ditaruh di kamar mandi dan hilang, jangan. Dulu Al-Fakir waktu di pondok itu sering nyatet ibarat kalau ke perpustakaan itu dihafalkan. Contoh, saya pernah nyatet ibarat begini dulu. Ada kitab namanya Mausu'atu Athari Sahabah. Kata Sayyidina Ali, man sabba Aba Bakar wa Umar lam tatayassar lahu taubatun abada. Orang yang pernah mencaci Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar biasanya sulit dia tobat. Nah, seperti itu catat dalam kitab apa, karya siapa. Kalau kita hafalannya kuat, enak. Karena orang-orang yang menyampaikan setingkat Gus Baha saja beberapa kali tergelincir membaca ayat Al-Quran. Bayangkan, Gus Baha itu terkenal hafal Quran, ternyata setingkat beliau aja beberapa kali tergelincir baca Al-Quran itu. Apalagi saya sering deh. Nah, ingatan kalian harus belajar. Aswaja itu diamalkan.
bukan hanya KTP-nya, deh. Sehingga kalian yang masuk surga bukan KTP-nya saja nanti, orangnya juga masuk surga. Pulang mondok dipanggil ustadz tapi tidak pernah sholat duha, itu gak pate aswaja berarti. Pulang mondok dipanggil ustadz tapi tidak sholat tahajud. Nah ini kan lucu, karena tidak ada sejarah kemudian para ulama gak sholat tahajud. Para ulama itu rata-rata sangat menjaga. Kalau sholat tahajudnya cuma 2 rakaat kan tak usah ustadz tuh. Makin anak-anak tak mondok bisa sholat tahajud 2 rakaat kan. Seharusnya ketika anda itu sudah pulang, apalagi mimpin tahlilan, tahajud itu minimal 4 rakaat. Nah itu aswaja yang beneran itu. Jangan kemudian ketika berpendapat kalian keras ternyata ebung kendung tedungan meloloh. Jujur dalam hal sholat jamaah kita kalah sama Wahabi loh. Dalam hal sholat jamaah Wahabi itu, saya pernah makan di rumah makannya Ustadz Khalid Basalamah, ulama mereka. Adzan semua karyawannya langsung itu deh. Adzan itu Allahu Akbar, maaf Pak kami mau sholat dulu, jenengan mau bayar gak bayar, mau kabur gak kabur terserah gitu. Keren kan. Andaikan kok buru kan tak temur asli, makan gak bayar. Saya kan pengen tahu gitu. Dalam hal itu kita kalah deh. Dalam hal itu kita kalah. Kalau kita di siang hari bulan Ramadan ketemu orang gak puasa, supir, tanyakan itu NU biasanya itu. Coba sampean kalau gak percaya saya tak pasah gulak guro tukang bangunan tanya ki Pak mpian MU napa Wahabi Pak, NU biasanya itu. Dalam hal itu kita kalah dan kita harus mengejar, karena fastabiqul khairat itu dalam hal apa saja. Dalam akidah kita menang. Ustadz Qoimuddin guru saya pernah mengatakan, kenapa kalau ibadah orang NU itu males dan hanya menang di akidah? Karena setan itu tahu, kata Ustadz Qoimuddin, aremon akidah adalah bener, ibadah itu terterwi setan. Juk sampai apa semangat ibadah. Kalau mereka akidahnya sudah salah, jadi ibadahnya orang akidah salah. Kata Ustadz Qoimuddin begitu dulu. Nah kita harus bisa itu. Jadi lucu kalau alumni pondok pesantren Darul Lugoh di rumah ada sholat duha, ada sholat tahajud. Lucu. Karena rata-rata Al-Imam Ibnu Dihyah ketika berdebat dengan para ahli filsafat. Ahli filsafat itu paling anti malam hari deh. Sampai para filsafat itu mengatakan malam itu adalah waktu kejelekan. Ditolak oleh Al-Imam Ibnu Dihyah. Malam itu al-ijtima' bil habaib, tempat berkumpul dengan kekasih-kekasih Allah itu malam. Makanya sampai narasi Al-Quran itu asa ayyaba'athaka maqaman mahmudah, derajat yang tinggi kalau ibadahnya malam. Nabi Musa dijanjikan oleh Allah akan diberikan kitab Taurat itu malam hari. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi 10, malam hari. Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun itu malam hari. Surah Ad-Dukhan, fa asri bi ibadi lailan annakum muttaba'un, disuruh kabur ketika malam hari karena akan dikejar oleh Fir'aun. Nabi Lut Allah selamatkan dari desanya yang akan Allah azab itu di malam hari. Fa asri bi ahlika bi qita'im minal laili. Allah menyelamatkan akidah Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan kaumnya itu di malam hari. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Kemudian di ayat setelahnya dikatakan la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Allah selamatkan ketika perdebatan akidah Nabi Ibrahim ketika malam hari. Nah, malam. Jadi aswaja yang beneran adalah aswaja yang sholat tahajud. Benih ketedung tak wudhu langsung ke masjid ya. Itu pengalaman saya di pondok dulu. Dibangunkan pengurus tak wudhu ke masjid. Ke masjid itu bukan mau tahajud, mau mindah tidur. Iya. Kadang ketepatan dulu songkok saya itu bisa bolak-balik deh. Di dalamnya putih, di luarnya hitam. Sehingga dulu kalau sama pengurus masjid disuruh balik ke kamar, suruh ngambil songkok, tinggal dibalik songkok itu. Jadi putih itu. Jadi itu adalah nilai-nilai aswaja.
jenengan nanti kalau pulang akan menemukan banyak beberapa aplikasi untuk lahan dakwah. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada Telegram, ada dan lain sebagainya. Jenengan akan menemukan banyak sekali orang-orang yang pendapatnya jauh dari luar ahlu sunnah wal jamaah, seperti pendapat-pendapat tadi. Jangan kemudian kita mudah terlena, karena Rasulullah menyampaikan ruwaibidah itu banyak sekali. Sekarang sudah zamannya, kemarin artis sekarang jadi ustadz deh. Banyak kan? Kemarin artis sekarang jadi ustadz. Ustadznya salafi lagi. Nah, kemarin dia tukang nyiarin amal, tidak bisa baca kitab, tidak pernah mondok, sekarang terkenal jadi ustadz. Sehingga ketika ditanyakan umur balik minimal berapa tahun, jawabnya 28 tahun. Kan dernyelader itu. Apakah gara-gara bensin naik umur balik juga naik? Kan tidak seperti itu konsepnya. Nah, pendapat ini karena banyak sekali, maka ingat ittisalus sanad. Yang kedua, kita harus adalatur rawi, menjaga diri untuk tetap menjadi seorang santri. Tiga adalah ad-dhabt, kita harus banyak belajar sehingga hafalan kita kuat, ingatan kita kuat, apa yang pernah kita catat kita tasheh lagi kepada guru-guru kita. Yang keempat adalah syad, jangan sampai santri itu terjadi syad. Apa syad? Tidak bertentangan dengan rawi yang lebih thiqah daripada rawi yang thiqah. Rawi meriwayatkan hadis tapi bertentangan dengan rawi yang lebih thiqah, maka akan turun derajatnya menjadi dhaif. Nah, kita contoh Al-Fakir, saya itu dek sering ditegur sama guru-guru saya dek, sering, sampai detik ini sering ditegur, dan saya paling senang ketika ditegur oleh guru itu. Kenapa? Berarti masih memperhatikan saya. Kadang postingan di Facebook, sekarang posting, nanti siang ditegur sama guru, di japri, ini kamu salah, saya hapus langsung, saya hapus. Begitu. Jadi ketika rawi yang thiqah bertentangan dengan yang lebih thiqah, maka hadis saja bisa turun derajatnya menjadi dhaif. Santri kalau sudah bertentangan dengan guru-gurunya, ebelein tak keneng, nah berarti santri itu andaikan kita ambil di hadis, dia adalah santri yang dhaif, yang lemah keimanan dan ilmunya. Yang terakhir adalah illat. Illat itu begini, hadis kalau terjadi illat, maka hadis itu akan jatuh kepada dhaif. Saya kasih contoh. Ada hadis yang sering digunakan oleh teman-teman Wahabi bahwa Allah itu ada di langit. Itu hadis jariyah. Ketika Nabi Muhammad bertanya kepada seorang wanita, jariyah ini wanita budak perempuan, ainallah, di mana Allah? Lalu si wanita ini menyatakan fis sama, di langit. Hadis ini riwayat sahih Imam Muslim, sahih. Ternyata setelah diteliti lagi, ternyata hadis ini mengandung ittirab, simpang siur periwayatan. Ada yang mengatakan wanita ini ternyata bisu, tidak bisa ngomong. Ada yang mengatakan wanita ini tuli. Ada yang mengatakan wanita ini jawab fisama, karena simpang siur. Meskipun hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim, maka turun derajatnya menjadi dhaif. Nah, santri harus seperti itu. Harus seperti itu. Bagaimana maksudnya? Jangan sampai terjadi illat. Maksudnya ilmu yang kita sampaikan nanti kepada santri kita, kalau kita ragu kepada apa yang kita sampaikan, jangan malu-malu bertanya kepada orang yang lebih alim atau gurunya. Kadang gara-gara terkenal, ingat deh ya, gara-gara terkenal, ketika dinasihati itu tidak mau. Banyak yang seperti itu. Ketika sudah terkenal, dipuji orang di mana-mana, dapat teguran dari guru, ngelewes. Malah kadang ada sampai mengucapkan seperti ini, apa cering tak pati alim aslin mas, kayak laku lah tak nyaman tibi karena guru. Ada kalimat seperti itu deh, bayangkan. Aslin tak pati alim, cuma kayak karena guru, kalau tak bayangkan. Padahal niat guru itu baik loh, meluruskan takut terpeleco, kan seperti itu. Malah dibalas dengan kalimat seperti itu.
Ada yang seperti itu deh. Dan itu penyakitnya orang-orang yang viral biasanya. Naudzubillah, saya kadang seperti itu ya. Saya ingat-ingat, maksudnya itu ketika guru itu sudah manggil atau ketika guru itu negor kamu salah pendapatnya, itu bismillah. Paling saya cuma nanya, oh salahnya di mana Gus? Seumpama Gus atau Mas, oh gini, oh siap, langsung. Jangan pas kemudian kita mengatakan, seumpama ada santri Darul Lughah suatu saat ditegur sama Kiai Mahmud gara-gara bela Imaduddin seumpama. Kiai Mahmud kan tak teman belajar nasab, lebih tahu Kiai Imaduddin. Sejak itu ilmu kamu udah barokah deh. Barokah itu bukan karena viral deh. Barokah itu bukan karena banyak santrinya, bukan. Barokah itu ketika kita tidak bertentangan dengan para masyayikh, para ulama. Karena kata Rasulullah, fa idza raaitum ikhtilafan katsira fa alaikum bisawadil a'zam. Kalau kalian melihat perpecahan yang sangat banyak, maka pilihlah mayoritas ulama.